Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan.
Syakaralabalamo. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Syalalabalabalabala takaralabalabalabalabalabalabala. Iya namanya syakaralabalamo. Angkat suaramu katakan sungguh besar pengorbananmu. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh lebih lagi katakan padanya. Besar, oh terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, tak terselami. Amin. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, kamu sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tak terselami bagiku. Sungguh, katakan sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sangat luar biasa jika hari ini kita ada di tempat ini. Dari tempat Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua, untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Karena cinta-Mu yang besar Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami,
melayakkan kami untuk ada menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, dari manapun kami berada hari ini, kami mau bersatu hati, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu, kami mau membesarkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang mempunyai cinta yang begitu murni bagi kami semua. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Begitu besar kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Mari kita angkat tangan menyembah Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
kita berdoa, saudara. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, nama Tuhan Yesus, pagi ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami menghampiri Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami masih bisa memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami masih bisa mendengar suara firman-Mu Tuhan. Haleluya. Datanglah kepada setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau datang kepada setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Beri penghiburan bagi yang merasa sedang sedih hatinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu ya Aba. Berbicaralah, urapi kami semua pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara bagi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan kami yang besar, nama Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah saudara masing-masing. Selamat pagi semuanya. Saya berdoa saudara sekalian begitu luar biasa di rumah saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita beribadah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Golgota. Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah hal yang sangat mendasar dalam hidup kekristenan kita. Saudara, saya masih bisa berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Itu pun juga karena dasarnya adalah salib Kristus. Karena kematian Kristus itulah yang telah menaruh korban yang sangat mahal buat saya, buat saudara. Sehingga hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah. Kita diperkenankan untuk sama-sama bersyukur. Kita diperkenankan untuk menjadi saksi. Diperkenankan untuk menerima anugerahnya. Saudara, bukankah itu adalah hari-hari yang sangat indah bagi kita semua? Katakan amin Bapak Ibu. Hari ini hari yang sungguh sangat istimewa bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, di mana semua orang beribadah di rumah masing-masing untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus. Sekalipun di situasi yang berbeda, saudara, tidak berkumpul bersama-sama lagi, saudara. Tapi saudara, sebagai orang beriman, kita percaya, saudara, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, saudara, saya menikmati bahwa hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu tetap berlimpah dalam setiap hati orang percaya. Baik di rumah kita masing-masing maupun kita ada di ruang-ruangan ini. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Kita semua mengerti bahwa gereja Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi gereja yang dewasa, gereja pengantin saudara. Situasi ini menuntun bahkan memaksakan kita untuk naik ke level yang berikutnya, menjadi gereja yang siap dipinang oleh pengantin agung kita saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara sedikit tentang pengorbanan sejati Kristus saudara. Ada makna yang indah yang saya terima dalam hati saya sebagai rema yang Tuhan taruh pada pagi hari ini saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat situasi sekarang ini saudara. Saudara, bahwa dunia sekarang ini dengan lockdown dan situasi yang sangat mengekang kita, membuat banyak orang lebih memfokuskan kepada dirinya sendiri saudara. Saudara, saya percaya ini memang musim yang baru saudara. Tetapi saudara, kata pengorbanan hari-hari ini menjadi suatu hal yang mustahil saudara.
Sudah seperti tidak relevan lagi kita untuk bicara pengorbanan di musim sekarang ini. Saudara, tidak ada orang untuk saling mengalah. Coba kita lihat di antrian di supermarket, tidak ada orang yang mengalah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya dunia sedang mendorong orang untuk semakin mementingkan dirinya sendiri. Betul apa tidak? Orang lebih mementingkan golongannya sendiri, lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Dan selalu muncul satu pertanyaan di pikiran orang-orang hari-hari ini. Untungnya apa buat saya? Bapak Ibu, sehingga kalau kita bicara pengorbanan hari-hari ini, saudara, maka kata tersebut sepertinya sudah menjadi subjek yang tidak enak untuk didengar. Kata pengorbanan artinya satu tindakan yang menguntungkan orang lain. Haleluya, saudara. Bapak Ibu, sebelum saya membawa saudara dalam renungan, saudara, saya teringat kejadian tahun lalu, saudara. Bulan April juga, saudara. Kalau tidak salah tanggal 10 atau tanggal 11, saudara bisa searching di Google, saudara. Ada sebuah berita yang menghebohkan dunia, saudara, yang menjadi viral, videonya viral, saudara. Saya mengcapture kejadian itu dan saya bawa pada pagi ini, saudara. Dalam video itu, saudara, 3 tahun lampau, saudara, ada sebuah kejadian yang tidak enak sekali, saudara, kita lihat. Yakni ada seorang dokter berketurunan Vietnam, tapi berkewarga negara Amerika, saudara. Naik ke pesawat United Airlines dari Chicago, saudara. Ketika penumpang sudah semua siap di dalam pesawat, saudara, tiba-tiba ada pengumuman, saudara, di dalam kabin pesawat. Karena pesawat itu full seat, saudara, sedangkan tiba-tiba ada staf dari United Airlines akan naik ke pesawat itu dan ingin masuk penumpang pada penerbangan itu. Saudara, yang terjadi apa? Tidak ada kursi lagi. Sehingga diumumkan di kabin pesawat bahwa jika boleh ada penumpang yang mengalah, yang bersedia berkorban untuk pindah ke pesawat berikutnya di jam berikutnya, karena ada sesuatu yang penting di mana staf dari United Airlines harus berangkat pada pesawat itu juga. Bapak Ibu, dan mungkin saudara yang mengerti, pernah dengar kisah ini, tidak ada satupun penumpang yang bersedia berkorban dan keluar untuk memberikan kursinya kepada staf United Airlines itu yang akan naik di pesawat itu, saudara. Dan yang terjadi apa, saudara? Terpaksa sekali dari pihak pesawat itu, staf itu mengumumkan bahwa kalau tidak ada yang mau bersedia untuk memberikan kursinya, mereka akan memilih secara random untuk memaksakan keluar dari pesawat, saudara. Dan pilihan random itu jatuh kepada seorang dokter yang bernama David Dow. Saudara, dia diseret keluar dari pesawat itu, saudara. Dan saudara bisa lihat apa yang terjadi, saudara. Dia diseret, ditarik keluar, saudara. Dan itu divideokan, saudara. Sangat menyedihkan sekali, saudara. Haleluya, saudara. Ada orang yang berkorban karena dipaksa. Dan ada orang juga yang berkorban karena terpaksa. Tapi ada orang juga yang berkorban karena sukarela. Saudara, dalam setiap pengorbanan selalu muncul pertanyaan, saudara, siapa yang diuntungkan? Kalau kita berkorban untuk orang yang kita cintai, saudara, mungkin mudah, saudara. Satu hari saya makan sore, saudara, saya beli GoFood, saya makan. Sedang makan, tiba-tiba anak saya pulang, saudara, datang pulang sekolah dengan lapar. Dia lihat saya makan, saudara. Kebetulan hanya satu porsi, saudara. Dia bilang, saya, Dedi, boleh minta? Saudara, sebagai orang tua, saudara, saya kasih. Karena apa? Karena saya sangat mengasihi anak saya, saudara, dengan senang hati, saudara.
Atau juga ada orang yang mudah berkorban kepada orang lain, yang dia merasa bahwa suatu hari nanti bahwa pengorbanannya, saudara, pasti akan dibalas. Dia percaya bahwa apa yang dia korbankan buat orang tersebut, karena orang itu mampu, satu hari nanti pasti dia akan membalasnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, dengar baik. Tapi yang Yesus lakukan, saudara, bukan seperti itu semua. Yesus berkorban kepada semua orang. Baik orang yang mengasihi dia, maupun orang yang menyangkal dia, bahkan semua orang yang meludahi dia, bahkan orang-orang yang mencambuk dia, saudara, dia melakukannya bagi mereka, bagi saudara dan saya. Orang-orang yang dulunya tidak menjadi perhatian dan tidak menjadi hitungan Tuhan, tapi dia melakukannya bagi saya dan bagi saudara. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Haleluya, saudara. Kekristenan, saudara, tidak pernah lepas dari kata pengorbanan. Seperti kita melayani Tuhan, saudara. Kita melayani Tuhan berarti kita rela untuk berkorban. Kita merelakan diri kita. Kita beri tenaga kita. Kita beri waktu kita. Kita beri perasaan kita. Kita beri korban uang kita. Bahkan mungkin ada yang korban melayani Tuhan dengan beri nyawa. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan pengorbanan Kristus yang sejati. Dia adalah pribadi yang mulia, saudara. Turun ke dunia yang namanya Yesus Kristus itu, saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia memilih datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah Bapa, saudara. Yang rusak, terputus oleh dosa. Alkitab mencatat, saudara, dalam Filipi 2, bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa, saudara. Dia Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia setara, saudara, tapi dia berani mengosongkan dirinya, saudara, turun ke dalam dunia, menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, untuk berkorban bagi saudara dan saya. Saudara, indah sekali. Kalau kita menyerapi ini, kita bisa mengenal siapa Yesus itu, saudara. Kita bisa mengenal pribadi dia. Dengan pengorbanan Kristus, kita akan lebih dewasa mengerti siapa Yesus ketimbang kita melihat mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Bapak, Ibu, mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius 27, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk membacanya dari ayat 32 sampai ayat 44. Saudara yang ada di rumah, saudara buka Alkitab saudara. Saya membacakannya buat saudara, perlahan-lahan saudara simak baik-baik. Perikop ini adalah ditulis Yesus disalibkan, saudara. Matius 27 ayat 32 saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Kirene, yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Ayat 33. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya lagi. Ayat 35, sesudah mereka menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ayat 36, lalu mereka duduk di situ dan menjaga dia. Ayat 37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun,
yang di sebelah, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Saudara, garis bawahi kata ini, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau ada anak Allah, turunlah dari salib itu. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, saudara, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel kah? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baik Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian. Haleluya, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara, jika kita membaca di Matius 27 ini, saudara, saya membaca berulang kali, saya tidak bisa pakai bahasa yang lebih tinggi lagi, karena ini sudah terlalu rendah sekali. Yesus diolok-olok sangat rendah sekali. Bahkan ucapan yang ditulis dalam Alkitab terlalu rendah sekali. Maka mereka berkata, kalau jika engkau bisa selamatkan orang lain, tapi dirimu sendiri tidak bisa engkau selamatkan, baiklah engkau turun dari salib itu dan kami percaya kepadanya. Ini terlalu sangat merendahkan sekali, saudara. Saya kadang bertanya, apakah Yesus tidak bisa turun dari salib itu, saudara? Apakah Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bisa, saudara, bisa. Bisa. Tapi inilah makna daripada pengorbanan Kristus, saudara. Saudara harus tahu, Yesus tidak melakukan itu karena dia harus menyelesaikan semua yang tertulis di kitab para nabi, saudara. Kitab Yesaya 53 berkata begini, saudara, ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Di salib itu dia menanggung penyakit kita. Bukan karena dia tidak bisa melakukan untuk membalas olok-olokkan orang, para imam dan para ahli Taurat. Bukan, tapi dia menggenapi kitab para nabi. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya kita menjadi sembuh. Haleluya, katakan amin Bapak Ibu. Yesus menyelesaikan ini supaya hanya oleh karena bilurnya dia menjadi sembuh. Saudara, saya sembuh. Orang yang sakit bisa menerima kesembuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sedang mengimani Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik. Saudara yang setuju, katakan amin. Saudara yang masih online bersama-sama saya dengan pencet tombol love. Engkau bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Sungguh sangat-sangat indah.
Lalu apa yang harus kita buat di hari-hari ini? Hari-hari kita terlock seperti ini, saudara. Apa yang harus kita buat sebagai bukti penghormatan kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Itu yang paling penting. Tuhan, apa yang harus kita buat? Kan kita tidak mungkin ikut-ikut di salib, saudara. Di Filipina, mereka menyerapi hari penyaliban itu dengan memakukan diri mereka. Tahun-tahun dulu, saudara. Tapi sebagai orang beriman, apa harus kita buat? Bapak Ibu, izinkan saya menuntun saudara. Roh Kudus menaruh satu ayat saja dalam hati saya. Kita buka Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini saudara, ini perintah Tuhan. Ini sangat mulia perintah ini, saudara. Kita tidak bisa mengikut Tuhan tanpa syarat ini, saudara. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengiring Tuhan. Haleluya, saudara. Bukankah ini perintah yang indah, saudara? Menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, kedua kata ini tidak bisa kita pisahkan satu demi satu. Tidak bisa, saudara. Keduanya ini memberikan suatu kesimpulan yang sangat sederhana buat hidup kita. Yang artinya bahwa menyerahkan hak dan otoritas hidup kita kepada Tuhan, saudara. Saudara, kita serahkan hak kita. Hak kita untuk keluar rumah. Hak kita untuk beribadah hari-hari sepertinya terputus, saudara. Seperti itulah, saudara. Kita menyerahkan hak hidup kita. Otoritas, kewenangan kita kepada Tuhan. Saudara, manusia tidak diciptakan sebagai makhluk yang otonom. Saudara simpan dalam hati ini. Yang menjalankan hidupnya berdasarkan hikmat dan kekuatannya sendiri. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Sekalipun kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi bukan berarti hidup manusia terlepas total dari Sang Pencipta. Tidak, saudara. Kasus Adam dan Hawa, kita belajar kebenaran yang berharga ini, saudara. Sebelumnya Adam dan Hawa hidup dalam ketergantungan mutlak kepada Allah. Mereka sangat berbahagia, saudara. Kemudian datanglah cobaan iblis yang mencoba menawarkan opsi yang berbeda, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan akhirnya kita tahu, saudara, Adam dan Hawa menerima pilihan terakhir itu. Menerima tawaran iblis. Dan mereka membuat keputusan hidup. Mereka keluar dari apa yang Tuhan firmankan, saudara. Saudara, keputusan Adam dan Hawa, saudara, mereka harus bayar dengan sangat mahal. Yaitu mereka harus mati, saudara. Untuk itu, saudara, kita harus mengerti baik. Jangan berpikir bahwa kita hidup otonom dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini siapa yang bisa mengandalkan kekuatannya, saudara? Hari ini siapa yang bisa mengandalkan kekayaannya? Hari ini siapa yang bisa mengandalkan orang lain? Untuk itu, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengiring Tuhan dan menyangkal hidup kita dan memikul salib? Kitab Galatia mengajar dan kita semua. Galatia 2:20 mengajar begini, saudara. Dasarnya ini, saudara. Dasar daripada hidup menyangkal diri itu ini, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oh, indah sekali. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan Yesus. Karabatakar.
Ini dasar yang sangat kuat, saudara. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Indah sekali, saudara. Indah sekali. Kalau saudara bisa hidup seperti ini, saudara, saya percaya saudara mampu melewati hari-hari ini dengan indah bersama Tuhan. Saudara bisa meresapi pengorbanan Kristus itu begitu indah dalam hati saudara. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memberikan pengertian yang sangat kuat kepada kita bahwa hidup kita memiliki ketergantungan mutlak pada Tuhan. Bagi saya, menyangkal diri itu adalah great grace. Itu kasih karunia yang besar. Memikul salib itu adalah the great grace. Itu anugerah, saudara. Saudara, menyangkal diri artinya sekalipun kita memiliki kesanggupan, saudara, sekalipun kita punya kesanggupan, tapi kita menyerahkan hak hidup kita kepada sang pemegang otoritas hidup kita. Sekalipun kita sanggup, sekalipun kita memiliki kemampuan, tetapi apa saat kita menyerahkan hak hidup kita kepada pemegang otoritas atas hidup kita, itu indah, saudara. Maka konsekuensinya adalah pemegang otoritas itu adalah Allah sendiri akan membawa kita segala kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Indah, saudara. Demikian juga, saudara, kalau kita menaruh seluruh ketergantungan kita ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada peninggian diri. Tidak ada. Semua adalah penundukan diri kita. Orang kalau sudah merunduk, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Nggak ada. Yang ada, saudara, dia bersyukur di kaki Tuhan. Dia selalu menikmati kebaikan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Frances Havergal, dia menulis satu ungkapan dalam syair lagu. Dia tulis begini, take my life and let it be consecrated. Dia bilang begini, bahasanya begini, semua yang ia miliki, ia baktikan kepada Tuhan. Semua yang ia miliki dan ia baktikan kepada Tuhan. Tangannya untuk melakukan kehendak Tuhan, kakinya ia lakukan untuk menyebarkan Injil, suaranya ia lakukan untuk memuji Sang Raja, hartanya semuanya ia menjadikan itu milik Tuhan, dan waktunya untuk memuliakan Tuhan, ia memeteraikan lagu ini menjadi kesaksian hidup. Indah sekali, saudara. Indah sekali. Haleluya. Yang berikutnya, memikul salib. Itu juga Kristus, saudara. Artinya salib Kristus itu seharusnya membuat kita harus bisa bersedia menerima segala kesukaran yang kita alami hari ini tanpa perlu ada rasa takut. Saudara, karena salib Kristus itulah dia telah pikul, dia telah tanggung semua kesukaran di atas kayu salib. Saudara, kita menerima ini, saudara, bukan karena kita sanggup, tapi Kristus pun telah mengangkat dan menanggungnya bersama-sama dengan kita. Itu great grace, saudara. Saya meresapi sekali yang namanya menyikapi pengorbanan Kristus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Hidupku yang kumiliki sekarang bukan milikku lagi, tapi karena Kristus yang hidup dalam aku. Indah sekali. Saya beri contoh, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, di kitab Kejadian, ada satu kejadian kecil yang saya capture, saudara. Saudara buka Kejadian 13, ayat 7, 8, 9, dan 10. Kejadian 13, saudara, di situ digambarkan ada satu kejadian di mana
Gembala Abram dan gembala Lot, mereka saudara karena sudah mulai banyak ternaknya, ya gembala-gembalanya berantem saudara. Di ayat yang ke-8 Kejadian 13 catat begini, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, di antara para gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini adalah kerabat, saudara. Di ayat 9, lalu Abram ngomong begini sama Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara, di ayat 10 ditulis, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti saudara. Sampai ke Soar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara perhatikan baik, ini contoh kecil. Kita tahu bahwa Lot itu adalah anak daripada saudaranya Abram, keponakan saudara. Tapi ketika bisnis mereka berkembang saudara, Abram mengambil suatu sikap yang saya anggap ini, kalau hari ini nggak wajar saudara. Dia memberi kesempatan Lot untuk memilih dulu berkat mana yang Lot mau. Saudara, itu kan harusnya Abram yang menentukan, sebab dia yang dipanggil Allah keluar dari tanahnya saudara. Harusnya Abram yang menentukan, Lot kamu di kiri ya, saya di kanan. Tapi yang terjadi Abram menyuruh Lot untuk memilih sendiri. Saudara perhatikan baik kejadian ini saudara. Saudara, ini testimoni yang indah sekali. Saya menangkap isi hati Abraham sedikit saudara. Kenapa Abram menyuruh Lot memilih dulu? Kalau kau milih kiri, saya ambil kanan. Kalau kau milih kanan, saya ambil kiri. Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan baik. Yang ada di hati Abram begini. Abram yakin mau di kiri atau mau di kanan, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itu indah saudara. Mau di kiri atau di kanan, Tuhan ada di sana. Itu prinsip Abram. Abram mengalah menarik diri satu langkah. Bukan berarti bahwa Abram tidak bisa untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tanah yang terbaik. Tapi Abram melepaskan haknya dia. Melepaskan semua otoritas dia kepada Allah. Sekalipun nanti yang dia terima itu kelihatannya jelek, tapi karena Allah yang sudah mengambil otoritas dia, maka Abram memberikan gambaran seperti Yesus. Dia berkorban, tidak masalah. Mau itu menguntungkan atau merugikan dia, tidak masalah. Karena Abram yakin di kiri atau di kanan, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu saudara, keputusan yang Abram buat ini tidak mudah saudara. Tapi inilah terjemahan manifestasi dari kasih Tuhan yang luar biasa itu saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram menyerahkan seluruh otoritas langkah hidupnya kepada sang pemegang otoritas itu sendiri, yaitu Allah. Belajar saudara, dalam penyangkalan diri saudara belajar ini saudara. Lot mengambil semua tempat yang terbaik. Abram bilang silakan. Saya merenungkannya saudara. Kalau zaman sekarang ini orang pecah kongsi, nggak mungkin ada orang seperti itu saudara. Tapi saudara, dalam ayat selanjutnya, Kejadian 13 ayat 14, saya menemukan ini saudara. Alkitab mencatat, setelah Lot berpisah daripada Abram, datanglah firman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu,
Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke seluruh negeri yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan, Lot ambil sebagian saja. Saudara, Abraham percaya sama Allahnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Allah memberikan jauh lebih besar dari yang Lot ambil. Ternyata seluruh yang dipandang Abraham, utara, selatan, timur, barat, Alkitab berkata Allah memberikannya kepada Abraham. Tangkap baik ini, saudara. Seluas pandangan mata yang digantikan Tuhan pada Abraham. Saudara, ketika engkau mempercayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, percayalah saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Justru ketika engkau melakukan penyangkalan diri, engkau melepaskan hakmu, sekalipun air mata sedang menarik belas kasihan Tuhan, engkau sedang menarik peduli Tuhan, engkau sedang menarik kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Saudara harus menyerap pengorbanan Tuhan dalam hal yang paling kecil, sampai sekecil-kecil yang baik, serapin dalam hati. Jangan kita hanya melihat secara besar, secara global. Tapi ada banyak perkara kecil yang harus kita lihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkorban. Sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh peduli dengan saya dan saudara. Saya serapin itu, saudara. Di perjanjian baru, saudara, ada sebuah kejadian yang saya capture, saudara. Ketika Simon Petrus tapi tidak mendapat apa-apa. Bapak ibu saudara yang dikasih, saya bisa merasakan isi hati Simon. Saudara, kalau kita orang bisnis, kita kerja keras, lalu kita dapat hasil sedikit, itu masih mending. Tapi yang terjadi di Alkitab menulis bahwa mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara, tiba-tiba Yesus datang. Ini indah, saudara. Yesus datang, saudara. Dia bertemu Simon. Dia tanya, Simon, apakah engkau bersedia? Saudara, mereka melaut lagi. Dan mereka pulang 5:9 berkata, sebab ia yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang sampai sekecil itu, saudara. Luar biasa, saudara. Kecil, Tuhan tuh peduli sekali, saudara, dengan kita. Saudara, kita tuh bukan berarti bahwa kita tidak punya apa-apa lagi. Tidak, Tuhan peduli sekali sama kita. Dalam kitab Matius 8 dicatat, saudara, ketika Yesus sampai di rumah mertua Petrus, mertuanya sedang sakit, tidak ada orang yang minta doa. Mertuanya tidak beritahu, Petrus pun tidak meminta doa, tapi Yesus datang. Alkitab berkata Yesus masuk ke kamar, memegang tangan mertuanya yang sakit, dan sembuhlah yang mertuanya. Saudara, simak baik, saudara. Pengorbanan Kristus itu sampai level itu, saudara. Sampai level yang paling kecil. Serapi itu, saudara. Haleluya. Sampai level yang sekecil dan paling kecil sekalipun, Tuhan ada dan peduli di dalam engkau. Satu hari saya cerita sedikit. Ketika saya dalam posisi membangun rumah Tuhan ini, saudara, tidak mudah. Satu hari di lokasi proyek gereja semen tinggal 4 sak.
tukang ada 4 orang, ada 2 grup. Jadi kalau siang ini mereka ambil 1 grup, ambil 2 dan ambil 2, maka semennya habis. Dan yang lebih lagi saudara, uang saya habis. Saya mau minta tolong sama siapa? Saya mau telepon A, B, C, D, enggak. Saya berdiam diri. Saya memakukan semua. Saya menyerahkan total semuanya ke dalam si pemegang otoritas. Saya percaya pengorbanan Tuhan itu terlalu besar. Apalagi persoalan kecil seperti ini, saudara. Saya ngucap syukur. Jam 10 pagi itu, saudara. Gak lama saya berdoa. Tiba-tiba dari lokasi gereja kita, di jalan besar, saudara, muncul ada mobil Avanza. Turun ke bawah, ke kompleks kita. Masuk ke dalam. Dan dia ketemu bas saya. Bas, permisi tanya, dia turun dari mobil. Ini bikin apa ini besar gini? Bas saya bilang, oh bangun gereja Pak. Bapak cari siapa? Oh enggak, saya cuma lihat-lihat. Orang ini, dia pergi ke kantor lurah yang ada di seberang jalan itu, saudara. Sebelah kanan. Tapi karena gedung kita agak menyolok atapnya, dia memandangkan mata arah pandangnya ke kiri, melihat gedung kita. Kok ada gedung apa sebelah kiri yang besar itu? Dia penasaran, dia datang, dia masuk ke dalam. Saudara tahu? Dia ketemu saya, dia tanya, ini Pak, punya siapa? Saya bilang, ya Kak, punya gereja kami. Ngomong-ngomong sebentar. Dia minta lihat, saya kelihatin, saudara. Tanpa saya sadar, mata dia memandang, semen kita tinggal 4 sak. Sebelum dia naik mobil, dia tanya sama saya, Pak, boleh tanya? Iya Pak. Di sini yang jual semen dekat di mana? Saya bilang ada di atas Pak, di belokan Pak. Maaf ya, saya kasih 50 sak. Saya kaget sekali saudara. Dia naik mobil, dia langsung bayar semen 50 sak. Nggak ada sejam, semen 50 sak muncul saudara. Sampai level itu Tuhan melakukannya, pengorbanannya bagi kita. Sampai level itu saudara. Saya nggak tahu mau pakai kata apa lagi. Saudara, tiba-tiba muncul semen 50 sak. Dengan caranya Tuhan. Kita menyerahkan saudara semua hak hidup kita kepada Tuhan. Maka dia pemegang otoritas itu yang sudah berkorban buat saya dan buat saudara. Tidak akan pernah melepaskan sejengkal pun hidup kita dari genggaman tangannya. Haleluya. Bapak Ibu percayalah, menyangkal diri, mendatangkan mujizat, memikul salib, menuai berkat, menyangkal diri, menarik belas kasihan Tuhan, memikul salib, meluaskan hati. Haleluya saudara. Saudara, di balik semua keterbatasan kita, lihatlah ada perkara-perkara yang lebih mulia lagi. Ada perkara-perkara yang lebih indah. Ada perkara-perkara yang lebih suci lagi yang Yesus telah lakukan bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Karabata. Karabata. Tuhan peduli saudara. Tuhan sayang saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dimanapun engkau berada, mari saya mengajak saudara untuk tunduk kepala. Kita berdoa. Setelah ini kita ambil roti dan anggur, saudara. Saudara yang ada di rumah siapin roti, anggur masing-masing, saudara. Sama-sama kita angkat perjamuan pada siang hari ini. Saya percaya Yesus hadir, Dia Maha hadir. Tutup mata saudara. Oh, Ramataka Rabata. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami mengambil roti dan anggur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Basuh kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami.
Biar kuasa bilur-Mu Tuhan menutup bungkus setiap kami, menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah, memberi kekuatan bagi kami yang membutuhkannya. Tuhan, terima kasih. Kami terima roti dan anggur ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Thank you, Lin. Thank you. Saudara bisa mempersiapkan diri saudara di rumah dengan roti dan anggur atau minuman apa saja yang saudara punya. Saudara imani itu adalah darah Kristus, dan roti apa saja yang saudara punya di rumah, saudara pegang di tangan kanan saudara. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara. Firman Tuhan berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, saudara. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mintalah ampun atas segala dosa dan kesalahan saudara, pelanggaran kita, sehingga biarlah perjamuan kudus pada hari ini mendatangkan berkat atas hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, maka Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Firman Tuhan juga berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sedang makan dengan para murid-muridnya, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, mengangkatnya dan memecahkanlah. Saudara, mari kita pecahkan roti di tangan kanan kita, saudara, dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa roti yang telah engkau angkat dan engkau pecahkan ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Jika engkau percaya, saudara, dengan iman kita memakannya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan anggur. Ia mengangkatnya, saudara, mari kita angkat di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda pengakuan iman percaya kita bahwa hidup kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur, kemudian memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang di rumah yang mungkin sakit, katakan, oleh bilu darah Yesus aku sembuh. Haleluya. Dengan iman, percayakah saudara bahwa cawan anggur yang saudara angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Jika engkau percaya, kita minumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara.
Kita nyembah saudara, kita beri ucapan syukur buat Tuhan. Ya Rabataka ya Ramo Kenalamo se Hinayalamo Yenalalamo se. Haleluya, haleluya. Kinayalamo se kenalamo Hinayalamo se Hinayalamo Yalamo Hinayalamo se kanalama Hinayalamo se. Haleluya, haleluya. Hinayalamo se nayalamo hinalamo yeah nalalama sekena. Oh haleluya, hinalalamo yeah kanayalamo. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap mengucap syukur. Dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu terlalu besar bagi setiap kami. Ya Rabaka Raboko, haleluya, haleluya. Oh, kenalamo. Ya Labalabasi. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Saudara. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita di rumah boleh katakan amin Saudara. Izinkan angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dari sini saya berdoa buat saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan menyertai saudara. Pakat ilahi Tuhan menyertai memagari saudara dalam nama Yesus. Tidak ada yang jatuh sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang jatuh susah dalam nama Yesus. Semua anak-anak Tuhan dipagari Tuhan. Dalam nama Yesus, percaya kuasa nama Yesus memagari orang-orang percaya. Orang-orang beriman dipisahkan Tuhan, dijagai Tuhan. Tuhan mengirim tentara malaikatnya menjaga engkau. Keluar masukmu dijagai Tuhan. Semua perjalananmu, perbuatan tanganmu dipagari Tuhan. Biar engkau menikmati anugerah Tuhan hari demi hari. Engkau melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus yang ajaib. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang di rumah katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Ku mau
yang diberkati Tuhan, kami mengucapkan selamat memperingati perayaan Jumat Agung pada hari ini Jumat 10 April 2020. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing lewat siaran ini, kiranya saudara tetap menerima berkat Tuhan, tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yeremia Lim, yang telah melayani pelayanan firman Tuhan, perjamuan kudus, dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran ini. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi, memberkati Bapak lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan altar yang sudah menuntun kami dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita berada di rumah-rumah dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul dan demi mencegah penyebaran lebih luas, maka kita semua wajib mentaatinya. Tetaplah tenang, tidak usah khawatir yang berlebihan, tetap bersemangat untuk berdoa, untuk bekerja, sekalipun dengan banyak keterbatasan. Tetapi di balik semua ini ada maksud dan rencana Tuhan yang mulia bagi semua orang percaya. Dengan kerendahan hati kami bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang rindu untuk menyisihkan berkat bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkan melalui bank saja ke rekening di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 15001230138, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Demikianlah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara dengan berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pengerip, belalang pelompat dari hadapanmu. Dan informasi untuk hari Minggu 12 April 2020, kita masih akan beribadah live streaming seperti saat ini pada jam 10 pagi. Di grup Facebook City Worship at Miracle Center. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami. Terima kasih yang sebesarnya atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Dan dari rumah Tuhan kami melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah kami, yakni Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat yang sempurna, berkat yang mulia, berkat turun-temurun, berkat yang kudus, dibawa pulang umatmu dengan melimpah. Tidak ada berkat yang bocor, tidak ada berkat yang jatuh dan tercecer. Semuanya dipagari Tuhan. Taburanmu diberkati Tuhan. Keluargamu dipagari bala tentara malaikat Tuhan. Perjalananmu dilindungi dan disertai Tuhan. Terang Tuhan menyertai semua jalanmu. Pekerjaanmu dibuat berhasil dan beruntung. Engkau diberi kesehatan dan panjang umur. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah dengan setia. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah setia mengasihi Tuhan. Tetaplah setia mengasihi pekerjaannya. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda pengakuan imanmu bahwa engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Terima
terimalah berkat dari rahmat Allah Bapa yang dikaruniakan yang melalui Kristus Yesus. Dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Umat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim.